Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Nama saya Deloska dan hari ini topik kita hari ini akan bercakap tentang bagaimana cara untuk cakap tidak dalam kehidupan harian kita. Tidak. Ini tayar yang kemarin yang meletup tuh, tayar baru sudah. Ada stiker lagi sini. Apa nih nama dia? Leo Tire. Ini dari Thailand nih kalau saya tidak silap. Setiap hari ada saja permintaan ataupun request daripada orang-orang di luar sana. Di dalam kehidupan saya belajar yang hard way punya. So, saya susah sangat belajar macam mana bercakap no. So, salah satu contoh dia di company kami ada jual simen. Dan baru-baru ini lepas PKP, hardware ataupun company kami saja yang ada jual simen pada waktu itu. Ini simen dia punya stok sangat-sangat limited. Dan yang macam saya kasih tahu kamu guys, kamu boleh bayangkan kalau 600 simen satu daerah mau beli itu simen. Jadi limited stock. Ada yang satu orang dia bawa 40 karung, 50 karung. Tapi kami terpaksa bagi 3 karung saja. Dan banyak orang yang mau lebih dari 3, kami terpaksa belajar cakap tidak. Macam yang simen ini 600 karung yang baru sampai. So, bila kali yang terakhir kamu pernah cakap tidak kepada seseorang, biarpun dalam bisnis kamu, dalam relationship, ataupun dalam family kamu sendiri, bila yang kamu cakap tidak. So, saya mau kasih tahu sedikit pasal orang Asia ini, dia susah sangat cakap tidak kepada sesuatu. Dan apabila kamu cakap iya, kamu macam tidak senang hati pula. So, itulah maksud saya. Apabila kita cakap tidak, kita macam tidak senang hati. Kalau kita cakap iya pun kita tidak senang hati juga. So, itulah orang Asia, orang kita sendiri. Kenapa kita susah mengucap tidak di dalam kehidupan kita? Ini adalah disebabkan kita adalah orang-orang Asia dan kita sudah terbiasa untuk cakap iya melainkan tidak. So, contoh dia, kalau bolehkah kita keluar nih hari? Bolehkah kita pergi makan? Bolehkah saya pinjam ini? Bolehkah saya pinjam itu? So, kalau orang Asia, kalau dia cakap tidak, macam dia takut itu orang akan sakit. Macam sakit hati kah, nanti dia kecil hati kah. Dia terpaksa cakap iya juga. Itulah kita sudah tertanam untuk cakap iya, melainkan tidak. Sekarang saya pergi ambil pasir dan inilah baru mau isi di dalam lori saya. So guys, tayar yang kemarin macam tidak cukup angin pula nih dia orang kasih. Nanti kita akan pump dia, lepas sudah kita buang nih muatan lah. Ini pasir saya mau, tidak tahu mana saya mau buang di pasir hari ini. Saya rasa saya mau buang di HQ kami dulu lah. Guys, saya tidak tahu kalau kamu boleh nampak berapa panjang tuh baris tuh BSN. Wow, sampai di ujung. Lebih 10 blok kedai, saya rasa lebih nih. Sampai habis nih kedai ini habis nih kedai. Mungkin pusing lagi nih kalau saya tidak silap. So, sebab itu macam saya cakap tadi, itu BPN baru keluar. Bantuan apa sudah tuh, national berharga. Saya pun tidak tahu apa itu full name dia. Dia baru keluar, ada yang dapat 500, ada yang dapat 800. So, makanya dia orang kasih keluar tuh duit lah. So guys, beginilah mau bikin bolok. Wah, menuduk aku hilang internet ya sih, pingkoran mau saya bolok. Satu hari bukan setengah hari lah, boleh buat 200 kah sih? Nah, lebih kurang setengah hari boleh buat 200. Dan mula-mula kasih masuk tuh acuan dah. Pas tuh kasih impact dah. Oke, tuh kasih masuk. Nah, barulah itulah proses dia. So, ini
yang sudah dia bikin kemarin. Oke guys, begitulah cara-cara mau buat tuh hollow block namanya. Dan sekarang saya pergi tengok dulu saya punya staff. So guys, saya baru saja pergi tengok saya punya staff tadi. So kita sambung lagi topik kita tadi. Kenapa kita perlu belajar untuk cakap tidak? Pertama, kadang-kadang kalau kita belajar untuk cakap tidak, kita tidak rugi juga. Sebagai contoh, kadang-kadang ada orang mau pinjam kita punya barang. Contoh dia kereta lah, boleh saya pinjam kereta kamu kah? Bilang. So kadang-kadang kita ini susah mau cakap tidak, dan kalau kita tidak kasih pinjam, kita tidak rugi juga. Malahan kita untung lagi. Mana tahu ada masalah kah, ada ini lagi masalah, kita banyak mau pikir. Guys, saya sudah kasih muat barang tadi. Sekarang saya mau pergi kudat, sudah pergi motong kudat. Tapi saya mau kasih hadiah dulu staff saya KFC. Bagi derang hadiah dulu KFC sebab sibuk betul derang hari-hari. Kadang-kadang tidak masa derang makan. Jadi kita di sini KFC. So guys, saya sudah beli KFC untuk saya punya staff. Harap derang belum makan lagi, tapi kalau derang sudah makan pun tidak apa. Kalau tidak biasa pakai ini mas, macam susah juga pula. Tapi tadi di company saya ada tuh custom datang, dan untuk custom dia ada saya punya staff yang dia tidak pakai mas, jadi dia komplain. Jadi kamu pakailah mas, terutama kalau di tempat publik. So guys, selepas lebih kurang 1 jam driving tadi dari Kota Morodo pergi di sini Motongung Kudat, saya finally sampai di sini. Dan jam berapa sudah ya? Udah jam 1 9 menit, dan saya tidak tahu kalau saya punya staff sudah makan kah belum. Tapi saya akan bagi derang di KFC lah, harap derang gembira sebab memang kerja keras nih derang setiap hari di sini. So guys, saya baru balik dari Kudat Motongung, dan macam driving aja pula. Saya punya kerja tadi pagi, saya drive tuh 10 tan, 3 tan, lepas itu ini kereta biasa lagi sebab banyak tempat-tempat saya perlu pergi. So guys, apa sudah topik kita tuh how to say no kan? Kasihan dia. Hampir setiap hari dia jalan dari mana tuh, Kampung Lotong pergi di Pekan, lebih kurang 5 km lebih lah. Kalau jalan kaki 30 menit, 40 menit juga itu. So saya tahu di tempat kamu pun ada juga orang-orang yang begitu, dan kita mesti hormat juga lah walau apapun yang terjadi begitu. So guys, macam saya cakap tadi, how to say no. So sebenarnya kita karena set sudah di pikiran kita, mindset kita yang macam susah betul mau cakap itu no bilang. Jadi mari kita sama-sama belajar how cakap tidak, sebab sebenarnya tidak susah juga mau cakap tidak kepada sesuatu lah yang kita tidak boleh terima kan. Sebab macam saya cakap tadi, kita tidak rugi juga kalau kita tidak terima itu. So guys, sekarang sudah jam 7 dan saya baru saja balik di rumah, dan penat betul kerja hari ini, dan saya tidak sempat film semua, ambil video semua apa yang saya buat tadi, tapi tidak apa. Dan sekarang kita sambung lagi topik kita tadi, yaitu how to say no. So kadang-kadang orang-orang kita ini sendiri ataupun saya sendiri, kalau saya cakap tidak, kadang-kadang saya tidak balas chat tuh orang lah, atau saya ignore dia kah, ataupun kalau tuh orang mau pergi jumpa saya banyak alasan lah begitu. So itu adalah masalah-masalah kita kalau kita belajar ataupun kita tidak belajar how to say no. Apa perkara yang terbaik untuk cakap tidak dalam sesuatu? So bagi saya, kalau kamu mau cakap tidak untuk satu perkara, pastikan apa yang kamu cakap itu adalah jujur dan sepenuh hati, dan kamu betul-betul bermaksud tidak, supaya itu orang pun dia tidak tersinggung, kita pun tidak tersinggung, dan jangan kita rasa bersalah apabila kita say no to something. So guys, itu saja video untuk hari ini. Saya harap kamu
suka video begini. Dan guys, kalau kamu belum like dan subscribe nih video, jangan kamu lupa buat nanti. And kalau kamu ada apa-apa pertanyaan kah, komen pasal nih video, kamu komen di bawah ya guys. So see you next time guys, bye.